Kemarin baru aja bahas Sadis Kunai, dan Sadis kali ini lagi-lagi ngerilis keyboard compact bernama Sadis 10K yang lebih terjangkau dan ukurannya lebih gede sedikit dari versi Kunai. Sebelum lanjut, kita putar dulu bumpernya. Sadis 10K emang secara harga itu lebih terjangkau dari Kunai, tapi boxnya tetap kelihatan elegan dan premium kok. Di sini visualnya gak neko-neko, gak rame, minimalis aja gitu dan tetap make double box. Sisi pinggirnya ini keras jadi bakal aman kalau mau ditumpuk sama box lain di atasnya. Tampilan box utama bagian depannya ada gambar produk dan di bagian belakang ini banyak banget. Ada list spesifikasi, tombol kombinasi, dan bagian keyboard. Buat unboxing experience-nya gak gimana-gimana atau biasa aja. Dan kita bakal dapetin keyboard Sadis 10K, kabel USB-A to USB-C berbahan rubber biasa sepanjang 1,5 meter, keycap puller, switch puller, dan buku manual. Buat isi kontennya juga gak beda jauh dari Sadis Kunai. Paling bedanya di Sadis 10K itu keycap dan switch pullernya gak dijadiin satu alias terpisah. Penampilan fisik Sadis 10K gak beda jauh sama Sadis Kunai, tapi di 10K ini keycapsnya cuma warna putih doang. 71 buah tombol Sadis 10K ini masuk ke dalam layout 68% atau 3 tombol lebih banyak dari Sadis Kunai. Secara material keycapsnya agak beda jauh sama Sadis Kunai, sama-sama plastik ABS double injection pass-through LED RGB. Printing fontnya juga gak norak dan keterbacaannya oke meskipun keadaan ruangan lagi gelap. Di sini ukuran Sadis 10K menurut gue bakal masuk buat yang punya meja berukuran kecil dan bobotnya di 610 gram ini termasuk ringan. Secara build quality di sini plastiknya terasa banget rasa plastiknya meskipun emang gak ringkih. Tapi case Sadis 10K yang terbuat dari plastik ABS ini tipis, halus dan doff gitu. Di depan keyboard ada logo Sadis dan di tengahnya ada port USB-C. Terus di bawahnya datar banget gak ada apa-apa kecuali 4 rubber feet yang bentuknya agak memanjang di setiap sudut case dan informasi produk 10K di tengahnya. Di sini rubber feetnya kerasa banget bisa bikin keyboard gak gampang kegeser. Jadi posisi ergonomi keyboard bakal tetap terjaga. Dan menyoal rasa ergonomi, gue pribadi sebenarnya kurang begitu suka dengan posisi ketinggian atau kemiringan Sadis 10K karena tangan kanan gue cepet pegel kalau ngetik lama. Keyboard ini bakal lebih bagus lagi semisal emang ada feet tambahan di alasnya biar bisa nyesuaiin posisi terbaik menurut gue. Lanjut ke soal tombol media kayak next atau previous track sampai ngatur volume itu ditaruh di deretan huruf Y sampai simbol tutup kurung. Terus juga ada fungsi Win Lock dengan tombol kombinasi FM plus Win. Cuma uniknya di sini tombol Windowsnya gak ada icon lock gitu, jadi mungkin bakal bikin kita sedikit agak terkecoh. Dan seperti biasa, LED RGB keyboard cuma bisa diatur lewat tombol kombinasi karena sampai video ini tayang gak ada dedicated software khusus Sadis 10K. FM plus Ins buat ganti ke 14 mode. FM plus Home untuk mengganti warna backlight ke 8 macam yaitu merah, oranye, kuning, hijau, teal, biru, pink, dan putih. FM plus panah atas atau bawah untuk ngatur intensitas cahaya, dan FM plus panah kanan atau kiri untuk ngatur kecepatan mode RGB. Ya sejauh ini sih mode-mode RGB-nya gak ada bedanya dengan Sadis Kunai. Di sini yang bikin ngebedain Sadis Kunai dan Sadis 10K yaitu soal merek switch yang dipakai. Kalau Sadis Kunai pakai switch Gateron, di 10K ini pakai switch Automu. Dan Sadis juga cuma menyediakan 2 varian Automu yaitu red dan brown. Tapi di sini Automu-nya bukan yang konvensional, melainkan pakai versi box. Dan gue sendiri nerima yang brown box Automu. Jujur aja sih, ini pertama kalinya gue ngebahas produk keyboard lokal yang pakai box Automu di mana sisi pinggir stemnya itu ada bentengnya gitu, jadi kebentuk kayak sebuah kotak atau box. Kalau yang gue rasain sih, pressing feel-nya emang ada sedikit tactile dan bump-nya itu terasa meskipun enteng. Produksi suara box Automu Brown ini cenderung lebih ke arah gentle dan gak se-high pitch Blue Automu. Buat pengetikan mungkin bakal tetap ngebikin seisi ruangan jadi berisik. Tapi Brown box Automu ini bisa gue bilang enak banget buat gue ngetik dan gak gampang capek. Dan mungkin bakal makin nyaman kalau Sadis 10K ini ada feet tambahan di bawahnya. Lifespan Brown box Automu ini nyampe 50 juta klik, jadi gak perlu khawatir bakal cepet rusak. Meskipun emang sayangnya di paket penjualan, Sadis gak nyediain cadangan switch. Overall sih Brown box Automu ini cocok buat ngetik maupun gaming. Tapi perlu diingat, Sadis 10K dengan switch brown gue saranin buat kalian pakai di rumah aja, bukan di tempat yang butuh keheningan kayak kantor maupun perpustakaan. Cuma semisal kalian bosen sama stok switchnya, Sadis 10K ini ngedukung hot swap 3 atau 5 pin dan north facing kayak Sadis Kunai. Tapi Sadis 10K yang pakai kayak soket ini bagian LED-nya itu justru nonjol di atas PCB. Jadi kemungkinan ada beberapa switch yang gak termasuk SMD LED compatible atau switch yang punya bolongan di base housingnya buat ruang LED itu tadi. Cuma gue pengen minta maaf karena di sini gue gak bisa ngasih lihat switch apa aja yang cocok dan yang gak cocok karena gue belum punya berbagai macam switch dari berbagai pabrikan. Nah kabar baik ya, tapi di situs Sadis ini mereka ngelis beberapa switch yang kompatibel dan non kompatibel dengan Sadis 10K. Dan berikut daftarnya.
Kalau kalian lihat, ada beberapa switch Gateron yang kompatibel, tapi ada juga yang nggak kompatibel. Artinya, switch dari pabrikan yang sama, belum tentu semua switchnya kompatibel di SADIS TNK, karena kita harus ngelihat berdasarkan tipe switchnya, bukan asal manufaktur atau merek switchnya. Dan berikut typing test dari SADIS TNK Brown Box Optimus Stock. Hadirnya SADIS TNK setelah rilisnya SADIS Kunai menjadi jawaban buat kalian yang emang gak perlu banget keyboard wireless dan cuma punya budget terbatas. Tapi dengan syarat keyboardnya itu tetap bisa dimodifikasi dan juga penampilan minimalisnya kayak SADIS Kunai. Cuma kekurangan SADIS TNK ini meskipun hot swap 3 atau 5 pin, sayangnya belum termasuk universal hot swap karena LED yang nonjol di PCB cuma cocok dipasangkan dengan switch yang SMD LED compatible. SADIS TNK dibanderol dengan harga 525.000 yang link pembeliannya ada di kolom deskripsi. Sekian dari gue, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.